Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendeklarasikan kejadian luar biasa polio setelah ditemukannya satu kasus polio di Kabupaten Pidi Aceh. Kasus ini adalah pertama kali setelah 8 tahun Indonesia ditetapkan bebas polio oleh WHO. Penyakit polio ini disebabkan oleh sebuah virus yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan secara permanen. Penyakit ini biasanya menyerang anak berusia di bawah 5 tahun yang belum divaksinasi polio. Dr. Muhammad Syahril selaku juru bicara Kemenkes akan berbagi informasi bersama kami dalam Kominfo Newsroom kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Dok Syahril. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat selalu. Dok Syahril, disebutkan satu kasus polio yang ditemukan di Kabupaten Pidi Aceh ini dikatakan sebagai kejadian luar biasa. Mengapa dikatakan demikian, Dok? Ya, betul ya. Jadi tahun 2014, Indonesia sebetulnya sudah mendapat sertifikat bebas polio oleh WHO. Artinya kita betul-betul tidak ada kasus polio lagi. Tetapi apabila terjadi kembali atau munculnya kembali kasus polio di Indonesia, walaupun satu kasus saja, maka itu sebagai aturan dari WHO disebut dengan kejadian luar biasa. Artinya apa? Polio ini sangat menular dan cepat, ya, dan tetap kita harus melakukan intervensi-intervensi agar tidak menjadi masalah yang besar. Sehingga kita menyebutnya dengan KLB supaya kita responnya cepat dan sistematis. Baik, respon cepat dan sistematis ini diperlukan untuk menangani kasus polio agar tidak tersebar dengan cepat juga begitu, Dok. Dan ketika ditemui satu kasus polio ini didapatkan bahwa anak tersebut belum mendapatkan vaksinasi polio. Ini juga berarti menjadi wake up call bagi pemerintah, bagi masyarakat bahwa sebetulnya tingkat kesadaran orang tua ini masih tergolong rendah atau dari bagian pemerintah untuk jemput bola yang masih kurang dikatakan, Dok. Ya, jadi betul ya. Jadi anak yang kena polio oleh virus polio ini adalah anak yang belum pernah dilakukan vaksinasi polio. Jadi itu ya. Jadi vaksinasi polio itu akan membuat kekebalan seorang anak tidak akan kena polio. Nah, pada kasus di Pidi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh ini, memang betul anak itu belum dilakukan vaksinasi, ya. Nah, tentu saja belum dilakukan vaksinasi, memang juga ada kaitannya dengan rendahnya cakupan vaksinasi yang ada di Kabupaten Pidi itu pada khususnya. Sehingga memungkinkan seorang anak itu apabila ada virus polio yang menyebar lagi, dia akan mudah untuk terserang polio tersebut, ya. Baik, dengan demikian vaksinasi ini akan membuat kekebalan tubuh pada anak ini agar tidak terserang penyakit polio. Kemudian dari sisi pemerintah nih, Dok, mitigasi pemerintah antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam memantau penyakit ini sejauh ini seperti apa? Betul. Jadi dengan sudah dideklarasinya atau dideklarasikan tentang KLB polio, maka ada 3 hal yang harus dilakukan gerak cepatnya, ya. Yang pertama adalah melakukan surveillance, baik itu surveillance di rumah sakit, artinya di Kabupaten Pidi khususnya dan Aceh secara keseluruhan untuk dilakukan surveillance, penyelidikan apakah ada kasus-kasus yang serupa yang ada di rumah sakit. Yang kedua, surveillance yang ke masyarakat. Artinya di masyarakat juga di surveillance atau dilakukan penyelidikan agar melihat bukan hanya kasus pada anak, tapi bagaimana perilaku kebiasaan masyarakat, khususnya adalah di buang air besar, ya. Karena apa? Penularan polio ini melalui feses, ya. Jadi kalau orang itu buang air sembarangan, ya, buang air besar sembarangan atau di sungai, maka itu menjadi suatu sumber penularan. Nah, yang kedua itu dilakukan vaksinasi massal, ya, yang disebut dengan vaksinasi massal khususnya di Kabupaten Pidi dan juga ke masyarakat. Nah, yang ketiga, masyarakat Aceh, ya. Nah, yang ketiga adalah vaksinasi imunisasi dasar lengkap ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi 3 hal ini harus dilakukan oleh kita untuk menjawab atau merespon cepat terhadap kejadian KLB.
Supaya apa? Supaya kita menemukan kasus lagi kalau ada. Yang kedua, kita segera memutus mata rantainya. Yang ketiga, kita juga memberikan kekebalan kepada masyarakat yang memang melalui imunisasi dasar lengkap inilah, insya Allah anak-anak kita itu bisa mempunyai kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Baik, segera memutus rantai penyebaran dari penyakit polio ini dengan melakukan surveillance baik di rumah sakit maupun dari perilaku masyarakat. Begitu dok, kalau boleh dijelaskan lebih mendetail selain dari perilaku hidup bersih masyarakat begitu. Kiranya apa yang menjadi penyebab dari penyakit polio ini untuk segera kemudian dapat diantisipasi begitu dok? Ya, penyebab polio ini kan dari virus polio ya. Nah, jadi virus polio ini yang menjadi sebab ini ada dua sebetulnya ya. Satu adalah virus polio liar, itu ada 3 tipe, tipe 1, 2, dan 3 ya. Nah, tipe 1 dan 3 sudah tidak ada lagi di dunia ini ya, ada yang 2. Nah, kemarin yang ditemukan adalah memang virus liar tipe 2. Yang kedua adalah karena mutasi dari virus yang dilemahkan yang ada di dalam vaksin itu. Nah, ini yang menyebabkan bisa terjadinya penularan atau virus polio yang ada khususnya yang ada di PD Aceh ini. Nah, sehingga harapannya dengan ditemukannya ini dan sumber penularan berikutnya adalah melalui saluran pencernaan, maka bagaimana buang air besar anak-anak ini harus dijaga betul, jangan sampai sembarangan. Karena begitu sembarangan, ya termasuk nanti buang air besar di sungai, maka ini akan terbawa dan akan bisa mengenai orang yang menggunakan air di hilir sungai tersebut. Begitu juga kalau buang air besar di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya akan dihinggapi oleh banyak hewan-hewan yang bisa suatu saat hinggap di makanan yang ada di rumah dan dimakan oleh anak-anak. Ini juga menjadi suatu sumber penularan. Nah, sehingga masyarakat diharapkan betul-betul menjaga ini. Satu, jangan tertular, yang kedua jangan juga menulari. Baik, dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa yang menjadi penyebab seseorang anak terkena penyakit polio ini ditimbulkan dari virus polio yang ditularkan melalui lingkungan yang tercemar dengan tinja yang mengandung virus polio. Dengan demikian begitu ya dok? Betul. Nah, satu lagi yang sangat penting nanti juga Mbak ya, artinya virus ini bisa dicegah dengan vaksinasi polio. Nah, untuk itu diyakinkan betul, tolong disampaikan juga melalui GPR ini, bahwasanya masyarakat harus betul-betul membuat suatu dukungan yang penuh, bahwasanya kita tidak ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bisa cacat polio yang dia masa depannya sangat tidak jelas, seperti kasihan. Jadi tidak bisa dia akan seperti orang-orang yang normal karena memang ada keterbatasan di dalam kelumpuhan terutama di kaki itu. Nah, untuk kesadaran ini maka tidak ada alasan lagi orang tua atau masyarakat yang tidak mengimunisasikan polio anak-anak yang memang di bawah 12 atau 13 tahun itu ya. Baik, tidak ada alasan lagi untuk menunda melakukan vaksinasi polio karena ini untuk kebaikan bersama. Dan Ya. dok, ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Jika seseorang anak itu mulai mengalami gejala awal polio, apakah dari awal gejala ini sudah dapat ditangani untuk segera diobati untuk kemudian tidak terjadi kelumpuhan secara permanen begitu dok? Ya, betul. Jadi ada gejala awal ya pada pasien-pasien ini yang disebut dengan masa inkubasi ya. Jadi apabila anak-anak ini kemudian dia ada demam ya, ada gangguan saluran pencernaan ya, perutnya mulas, mual, bahkan sampai diare, ini salah satu tanda bahwasanya untuk saat ini apabila terjadi begini maka ada suatu kemungkinan dugaannya adalah juga karena polio. Tetapi tidak semua demam, tidak semua diare bisa menyebabkan oleh karena polio Pak ya. Jadi kita juga harus hati-hati juga. Nah, saat ini yang terutama khususnya di Kabupaten Pidi, apabila ada anak-anak yang mempunyai gejala awal seperti yang saya sebutkan tadi, untuk segera berkonsultasi, memeriksakan diri ke puskesmas dan rumah sakit.
Baik, orang tua sedari dini juga harus mulai aware untuk melihat Ya, perkembangan anak ketika sakit begitu ya dok, untuk segera ditindaklanjuti dibawa ke rumah sakit. Dok Syahril, ini terdapat beberapa jenis vaksin polio yang harus diberikan kepada balita. Dan apakah pemberian vaksin ini harus secara berkala atau cukup untuk satu kali saja? ya. Jadi ini ada yang disebut dengan imunisasi dasar lengkap ya, secara rutin. Khusus untuk polio ini kan diberikan 5 kali ya. Satu di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat, dan satunya adalah 1,5 tahun kemudian. Yang ini dilakukan dengan melalui tetesan di mulut ya, oral polio virus ya namanya ya. Jadi dia bentuk vaksin adalah tetes yang kemudian dilakukan terakhir sekali lagi yaitu dengan injeksi ya. Jadi ada 5 paket untuk dilakukan pemberian vaksinasi polio ini. Itu yang imunisasi dasar lengkap ya, yang dilakukan secara rutin dan secara nasional. Nah, khusus di PD ini, kita akan memberikan 2 kali atau 2 putaran, yaitu dengan Nopel ya, oral polio virus ya, NOPV ya. Itu diberikan kepada anak-anak yang di bawah 13 tahun, nanti diberikan 2 kali putaran setelah 1 bulan ya. Jadi kemarin dimulai tanggal 28 November di Kabupaten Pidi ya, itu kemudian diulang lagi 1 bulan kemudian, dan itu dilakukan seluruh ya kabupaten, dan seterusnya nanti adalah 1 provinsi di Aceh. Baik, tahap untuk melakukan imunisasi untuk polio ini tengah dilakukan, salah satunya dengan 5 tahap dan salah satunya adalah dengan secara oral maupun dengan injeksi. Kemudian dok, apakah pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan memperlambat program dari imunisasi untuk polio? Apakah mungkin terhambat dari segi distribusi alat begitu? Demikian bagaimana dok? Ya, saya kira termasuk vaksinasi polio ini menjadi terhambat ya gara-gara pandemi ini. Dan kita tahu juga pandemi ini kan seluruh sektor kena ya, ekonomi, kemudian sosial, agama, dan seterusnya. Nah, khusus di vaksin polio ini bukan hanya polio ya, tapi imunisasi dasar lengkap semuanya menjadi turun. Dalam arti kata cakupannya tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Karena apa? Ya kita tahu sendiri, semua orang pada saat itu khawatir, takut sekali itu untuk membawa anaknya atau kita sendiri yang sudah dewasa pun sangat membatasi diri untuk bisa ketemu banyak orang atau keluar, dan akhirnya juga berdampak kepada cakupan vaksinasi dasar lengkap pada anak semuanya tidak tercapai sesuai dengan target itu Pak. Baik, tidak hanya imunisasi untuk polio, melainkan imunisasi yang lainnya juga ini dapat dikatakan cakupannya berkurang dari target akibat pandemi COVID-19. Namun semoga hal ini dapat segera teratasi begitu ya dok, sehingga anak-anak di Indonesia ini segera... Sekarang kita kan sudah ada namanya BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional, itu kita mengejar ya. Jadi saat ini kita karena pandemi sudah mulai turun dan kondisi sudah mulai agak stabil, maka bulan imunisasi anak digerakkan lagi untuk menggenjot cakupan-cakupan yang kemarin kita berkurang ya. Baik, bulan imunisasi anak diharapkan dapat terus menggenjot kegiatan untuk imunisasi bagi anak agar anak-anak di Indonesia ini juga segera mendapatkan imunisasi baik polio maupun imunisasi untuk mencegah penyakit lainnya. Terakhir dok Syahril, untuk diseminasi informasi yang lebih luas, bisa dijelaskan dok mungkin apakah perbedaan dari virus polio tipe 1 dan tipe 2 untuk diketahui masyarakat? Ya, itu sebetulnya jenis saja Pak ya. Jadi virus itu secara umum yang tersebar di masih beberapa daerah yang ada itu adalah disebut dengan virus polio liar ya. Kalau Inggrisnya wild virus polio ya. Jadi tipenya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, tipe itu hanya di dalam laboratorium ya. Dalam arti kata dengan laboratorium itu ketemu kita tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tetapi secara umum gejalanya hampir sama ya.
Baik, tidak ada perbedaan antara tipe 1 dan tipe 2 untuk polio. Yang kita harapkan semuanya adalah semoga penyakit ini tidak menular dengan luas begitu ya Dok, agar masalah ini dapat tertangani dengan cepat. Terima kasih banyak Dok Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah bergabung bersama kami dalam tema waspada kejadian luar biasa polio. Terima kasih banyak Dok, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.